Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Kembali kita akan sharing bersama, berbagi inspirasi yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk Anda. Kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Satu materi teman-teman sudah saya persiapkan untuk Anda. Kali ini kembali saya ingin mengangkat tentang kekuatan pikiran. Menjawab pertanyaan Anda di kolom komentar. Benarkah bahwa kita bisa menarik uang dengan menggunakan kekuatan pikiran kita? Simak video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Sesaat lagi saya akan bahas ini untuk Anda. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendukung channel ini, yang sudah berbagi like, yang sudah menekan tombol subscribe, sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain, sudah menulis komentar positif, sudah memberikan donasi di layanan Super Thanks. Satu kabar terbaru atau satu informasi terbaru teman-teman, saya sampaikan bahwa video ini saya dedikasikan untuk anak-anak sekolah yang saat ini tengah membutuhkan biaya. Jadi pendapatan dari video ini rencananya nanti akan kita donasikan atau akan saya donasikan untuk membantu anak-anak sekolah yang sedang membutuhkan. Sehingga jika Anda ingin mendukung rencana atau niatan ini, silakan Anda bisa berlangganan channel ini, bisa juga memberikan donasi di layanan Super Thanks, kemudian juga bisa ikut membagikan video ini kepada teman-teman yang lain, agar video ini mendapatkan rekomendasi yang baik dari pihak YouTube. Ya, terima kasih teman-teman sekali lagi, Anda masih tetap setia menyimak video ini, dan kita akan segera bahas tema kita kali ini, yaitu tentang hukum tarik-menarik. The Law of Attraction, kekuatan pikiran. Benarkah dengan kekuatan pikiran kita bisa mendatangkan uang? Di beberapa video saya sebelumnya, saya sempat membahas ini, dan ingin saya katakan kepada Anda, bahkan bukan hanya uang yang bisa Anda datangkan dalam kehidupan Anda, tetapi termasuk karir Anda, jodoh, keinginan-keinginan Anda. Mungkin Anda ingin memiliki rumah, mungkin Anda ingin hidup bahagia, hidup berkelimpahan, hidup kaya, atau mungkin Anda ingin bepergian ke luar negeri. Apapun itu teman-teman, semua bisa Anda lakukan melalui kekuatan pikiran Anda. Ini bukan dongeng, ini bukan hayalan, ini juga bukan karangan, tetapi ini adalah realita. Sebab kita harus percaya bahwa segala sesuatu penciptaan yang Anda ciptakan dalam kehidupan Anda, yang Anda inginkan, yang Anda impikan, semuanya diawali melalui pikiran Anda, melalui pikiran kita. Apakah Anda pernah berdoa? Bagaimana Anda berdoa? Apa yang Anda libatkan dalam doa Anda? Pasti Anda berdoa dengan melibatkan pikiran Anda. Anda menyusunnya menjadi sebuah kata-kata melalui pikiran Anda, mengungkapkannya kepada Tuhan melalui pikiran Anda. Apa Anda pernah berimajinasi? Apakah Anda pernah bervisualisasi? Apakah Anda pernah berafirmasi? Atau apakah Anda pernah menuliskan cita-cita Anda di selembar kertas? Semuanya kita lakukan melalui pikiran kita teman-teman. Anda berpikir sesuatu akan apa yang Anda inginkan. Pada pikiran itulah kita merancang, kita mengolah apa yang kita inginkan, termasuk uang. Ini salah satu bukti nyata bahwa kekuatan pikiran kita mampu mendatangkan uang dalam kehidupan kita. Mungkin Anda juga bertanya, bagaimana prosesnya uang bisa datang melalui kekuatan pikiran? Sebenarnya sederhana teman-teman. Sebenarnya sederhana. Awalnya adalah kita memasukkan ke dalam pikiran kita rancangan keinginan itu. Jika Anda menginginkan uang, maka rancang keinginan itu dalam pikiran Anda. Melalui pikiran itulah maka kita sampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Nah, jika kita menggunakan konsep hukum tarik-menarik atau LOA, maka kegiatan-kegiatan seperti visualisasi, seperti doa, seperti afirmasi, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menanamkan apa yang kita inginkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke dalam batin kita. Ada banyak pertanyaan kemudian yang bermunculan setelah kita menerapkan hukum tarik-menarik. Kenapa kok keinginan saya tidak terwujud?
Padahal saya sudah menjalankan konsep dari hukum tarik-menarik. Saya mengundang uang dalam kehidupan saya, tetapi kenapa uang tidak kunjung datang? Atau mungkin Anda ingin menjadi kaya. Saya sudah menerapkan hukum tarik-menarik, saya sudah visualisasi, saya sudah afirmasi, tetapi kenapa saya tidak kunjung kaya? Hutang juga tidak kunjung terselesaikan. Nah, inilah yang akan menjadi poin inti dari bahasan ini, teman-teman, agar Anda memperoleh pandangan, memperoleh gambaran bagaimana dengan kekuatan pikiran kita bisa mendatangkan uang. Ternyata yang harus kita lakukan bukan hanya sebatas pada pikiran. Pikiran itu adalah untuk menyampaikan keinginan Anda kepada Tuhan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa ada satu hal yang tidak bisa terpisahkan dari hukum tarik-menarik atau dari pikiran kita, yaitu apa? Yaitu proses. Ini yang sering kita abaikan atau sering kita lupakan. Bahkan terkadang kita tanpa sengaja menolak proses itu. Tanpa mengikuti proses, kita tidak akan mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Inilah, teman-teman, yang menjadi rahasia besar dari setiap tindakan kegiatan yang kita lakukan yang berhubungan dengan hukum tarik-menarik, bahwa berangkat dari pikiran, maka semesta akan menangkap apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita dan kemudian akan diwujudkan. Nah, untuk bisa mewujudkan keinginan Anda, semesta akan melakukan yang namanya proses. Ini yang perlu menjadi catatan penting juga bagi kita, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang telah menjadi, itu semua terjadi melalui proses. Kita bisa lihat di sekitar kita, atau mungkin dalam kehidupan Anda. Seorang pasangan yang merencanakan untuk memiliki momongan, dia akan melalui sebuah proses hingga pada akhirnya momongan itu terlahir. Anda mungkin mempunyai keinginan untuk sembuh dari sakit Anda, maka kesembuhan itu akan melalui sebuah proses. Ya, begitu juga ketika Anda ingin menarik uang melalui kekuatan pikiran Anda, maka Anda harus siap untuk mengikuti proses yang akan dilakukan oleh semesta. Proses hingga Anda memperoleh uang. Ya. Nah, proses nantinya yang terjadi pada masing-masing orang itu akan berbeda-beda, teman-teman. Ya. Meskipun keinginannya sama. Satu contoh, Anda ingin mendatangkan uang dalam kehidupan Anda. Kemudian teman-teman Anda juga sama, mempunyai keinginan untuk mendatangkan uang dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya nanti, teman-teman, proses yang akan dilalui oleh masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Proses itu nantinya akan, pada umumnya ya, proses itu nantinya akan disesuaikan dengan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Apa yang menjadi prinsip-prinsip Anda, apa yang menjadi anggapan-anggapan Anda, ya, yang menjadi asumsi Anda dalam pikiran bawah sadar Anda. Itulah nantinya yang akan menjadi acuan dari proses yang akan Anda lalui. Ya, sekali lagi berbeda-beda. Satu contoh, Anda ingin menarik uang dalam kehidupan Anda. Anda sudah masukkan ke dalam pikiran Anda. Bahkan Anda sudah menerapkan hukum tarik-menarik, memvisualisasikannya, mengafirmasikannya, menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda menjadi perasaan-perasaan. Maka semesta akan mulai untuk memproses. Nah, proses itu terkadang melibatkan kita. Terkadang juga proses itu terjadi di luar diri kita. Semesta yang akan mengatur sesuai dengan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Satu contoh, Anda menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, bahkan sedari kecil sudah tertanam bahwa uang itu harus dicari. Untuk bisa mendapatkan uang, kita harus bekerja. Nah, prinsip yang tertanam dalam pikiran bawah sadar itulah yang pada umumnya nantinya akan menjadi proses untuk terwujud keinginan Anda. Nah, di sini mungkin Anda bertanya, loh,
Padahal maksud saya kan saya mendatangkan uang dengan pikiran saya, tanpa harus bekerja. Saya pengennya dengan kekuatan pikiran, hanya dengan berpikir uang datang. Nah, maka jika keinginan Anda seperti itu, maka Anda harus menyesuaikan terlebih dahulu anggapan-anggapan, prinsip-prinsip, asumsi yang ada pada pikiran bawah sadar Anda. Anggapan bahwa untuk mendapatkan uang kita harus bekerja. Nah, Anda harus mengubah dulu anggapan itu menjadi anggapan yang sesuai dengan keinginan Anda. Ya, jika Anda ingin memperoleh uang cukup dengan pikiran Anda, maka ubah anggapan dalam pikiran Anda menjadi anggapan yang baru. Mungkin Anda mempunyai anggapan baru seperti ini: uang itu bisa datang kapan saja, bisa datang melalui apa saja, bahkan duduk ongkang-ongkang pun uang bisa datang. Anda harus menanamkan, teman-teman, satu anggapan, pandangan-pandangan, prinsip yang selaras dengan keinginan Anda. Inilah yang menjadikan kita sulit memperoleh apa yang kita inginkan, ketika belum terjadi keselarasan antara apa yang Anda pikirkan dalam pikiran sadar Anda dengan apa yang Anda rasakan dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, itu. Nah, namun ketika kemudian Anda menginginkan uang, Anda ingin uang 100 juta, Anda tanamkan dalam pikiran Anda mulai melakukan visualisasi, afirmasi, atau segala tindakan untuk menanamkan keinginan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda, maka Anda tetap harus mengikuti yang namanya proses. Sebab semesta selalu mewujudkan keinginan kita melalui sebuah proses. Jangan tentang proses itu, jangan lawan, tetapi ikuti sampai dengan selesai, sampai dengan terwujud. Jika memang semesta itu memproses keinginan Anda melalui kerja, karena yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda atau dalam hati Anda, bahwa orang jika ingin punya uang harus kerja, maka saya yakin bahwa kerja itu akan menjadi satu proses bagi Anda nantinya, sebab sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda akan dihadapkan nanti pada peluang-peluang pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Sampai di sini mudah-mudahan Anda menangkap, teman-teman, ya. Nah, ini sekaligus juga untuk menanggapi pertanyaan Anda yang pernah menulis seperti ini: saya tidak pernah melakukan visualisasi, saya tidak pernah berafirmasi, apalagi meditasi. Saya cukup dengan doa dan kerja, maka apa yang saya inginkan terwujud. Itu sudah sesuai, teman-teman, dengan konsep dari hukum-hukum yang ada di semesta. Doa Anda itu adalah bagian dari hukum tarik-menarik. Ya, ketika Anda berdoa, sebenarnya Anda tengah menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda apa yang menjadi keinginan Anda. Anda sampaikan kepada Tuhan keinginan itu, dan keinginan itu akan tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda kerjakan semuanya itu pada pikiran Anda, baik melalui pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Dan kemudian Anda bekerja. Pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah proses untuk menuju terwujudnya. Artinya ketika Anda bekerja, Anda tengah menjalankan proses yang dipilih oleh semesta untuk mewujudkan keinginan Anda. Kenapa Anda bekerja? Saya yakin dan percaya tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda anggapan-anggapan atau prinsip tentang bekerja tadi. Bisa juga mungkin seperti ini, teman-teman. Ketika orang ingin menjadi kaya, hidup makmur, berkelimpahan, hartanya banyak, tetapi tertanam dalam pikiran bawah sadarnya menjadi prinsipnya bahwa aku harus mempunyai banyak aset, aku harus bisa menanamkan modalku di banyak perusahaan sehingga aku mempunyai penghasilan banyak tanpa aku harus capek-capek kerja. Ya, ketika tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda anggapan seperti itu, maka saya yakin dan percaya keinginan Anda untuk menjadi kaya, untuk memiliki harta melimpah, nantinya akan diproses oleh semesta dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda.
Mungkin Anda akan mulai ketemu dengan para pengusaha-pengusaha. Mungkin Anda akan mulai untuk berinvestasi, menanamkan modal. Ya, mudah-mudahan ada gambaran teman-teman ya. Jadi, untuk bisa memperoleh apa yang kita inginkan setelah kita menerapkan konsep hukum tarik-menarik, yang harus kita lakukan adalah mengikuti proses. Proses ini pasti terjadi. Untuk bisa terwujud, kita tidak boleh dan tidak bisa menolak proses itu. Proses itu harus kita ikuti. Semesta akan memilihkan proses yang paling cepat, paling tepat untuk Anda. Ya, proses itu akan dimulai dari segala apa yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Kegiatan seperti berdoa, visualisasi, afirmasi, meditasi, itu adalah kegiatan-kegiatan untuk menanamkan apa yang Anda inginkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa dengan kita menerapkan konsep hukum tarik-menarik, maka kita akan merancang semua keinginan-keinginan kita melalui pikiran kita. Rancangan pada pikiran kita itu nantinya akan tertanam masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, menjadi sebuah rasa, ya. Dan kemudian semesta akan merespon, akan mengerjakan, akan mewujudkan apa yang tertanam dalam pikiran Anda melalui sebuah proses. Proses itulah yang nantinya harus kita ikuti agar keinginan itu cepat terwujud. Proses masing-masing orang berbeda-beda. Proses itu akan berhubungan dengan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, itu. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Anda, benarkah bisa menarik uang melalui pikiran? Itu sangat benar sekali. Bukan hanya uang, ya, tetapi kebahagiaan, rumah tangga, hidup kaya, pekerjaan, bahkan mungkin mobil mewah, kendaraan Anda, apapun teman-teman yang Anda inginkan, itu bisa Anda wujudkan melalui pikiran Anda. Dan memang semua akan diawali dari pikiran kita. Setelah melalui pikiran, maka semesta akan mengerjakannya melalui proses. Kita harus mengikuti proses itu. Ketika kita menolak proses itu, maka keinginan itu akan sulit terwujud atau bahkan mungkin tidak terwujud. Ya, proses itu akan disesuaikan dengan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Masing-masing orang akan melalui proses yang berbeda-beda. Sekali lagi tergantung terhadap apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi anggapan, atau apa yang menjadi asumsi dalam pikiran bawah sadar mereka. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Mohon maaf kurang-kurangnya. Jika Anda masih bingung atau ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, mari kita dukung video ini teman-teman, kita bagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini mendapatkan rekomendasi yang baik dari YouTube, sehingga bisa memperoleh penghasilan yang baik, agar dengan penghasilan itu kita bisa membantu anak-anak kita yang sedang membutuhkan atau kesulitan masalah biaya pendidikan mereka. Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda. Kita sambung dengan video-video berikutnya, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.